Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la binikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah yang sudah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan. Yang pertama, kita sudah melaksanakan sholat ibadah fardhu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan niat kita dari rumah untuk ibadah mendapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Insya Allah kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah sekaligus dapat menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Para bapak ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari Minggu ini yang sangat cerah kita dipertemukan kembali dalam acara rutin kajian subuh yang pada hari ini tanggal 28 ya. Tanggal 28 Mei 2022 atau 1443 Hijriah. Insya Allah pada hari ini kajian kita yang akan diisi oleh guru kita bersama, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Andes Jumadi Al-Kastari. Untuk itu sebelumnya kita bacakan surah Al-Fatihah. Pertama-tama kita kirimkan doa kepada para pewakaf, para donatur, kaum muslimin dan muslimat, juga kepada seluruh keluarga besar, orang tua kita, kakek tika, nenek yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita diampuni oleh dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang sudah meninggal, dan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang masih hidup, mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kekuatan, dimudahkan dalam rangka mencari rezeki yang barokah dan halal. Ila hadin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak ibu sekalian, sebelumnya atas nama pengurus dan DKM Masjidul Iman mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada, khususnya kepada donatur, bapak ibu, dan juga para yang sudah partisipasi dalam acara kegiatan kajian subuh, sehingga acara kita bisa dapat berjalan dengan lancar. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama dengarkan kajian setelah sholat subuh ini. Untuk itu kepada Kiai Haji Dr. Andes Jumadi Al-Kastari, marilah sama-sama kita dengarkan dengan hikmah dan khusyuk, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Sholli ala Muhammad.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-mukarramun, saudara-saudaraku sesama muslim dan muslimah yang terhormat, pengurus DKM Masjid Nurul Iman Bapak Haji Muhsin, betul namanya benar, Haji Husin. Oh, mohon maaf kalau salah Pak Haji. Yang undang sayanya malah pergi. Ustaz Nopal, Masya Allah. Yang saya hormati Ustaz Zahri Zuhri, ya begitu dah, yang udah ngimamin kita sholat subuh, ya ibu-ibu, Masya Allah, ini masjidnya mentereng nih, mudah-mudahan isinya juga, penghuninya, jamaahnya mentereng juga. Kalau yang baik-baik mah langsung amin aja Pak. Ini saya mau orang kampung, pakai bahasa kampung aja Pak, Bu. Salam kenal dari saya. Nama saya dari kecil diberikan nama oleh ibu saya Jumadi. Jujur, manis, disiplin. Saya lahir di Cirebon, ibu turunan ke Cirebon, ke Keraton Cirebon. Kalau bapak orang Majalengka, petani. Saya pernah pesantren di Ciwaringin Cirebon, pernah kuliah di IAIN, dulu IAIN. Kuliah lagi di Ibnu Khaldun, kuliah lagi di Kayu Manis, kuliah lagi di IIKI. Lebih dari separuh umur saya buat sekolah doang, gak pinter-pinter Bu. Masya Allah. Saya lahir 62, tapi lebih dari separuh umur saya di Jakarta. Masya Allah. Jadi kalau bahasanya rada-rada ke Jakarta-Jakartaan, saya udah lupa bahasa Sundanya Bu. Lagi ngaji dulu bahasanya Jawa. Yang pertama bersyukur Bu, ya bersyukur kepada Allah terus, jangan henti, karena orang bersyukur itu orang kaya. Orang paling kaya itu orang bersyukur. Kenapa? Gak pernah merasa kurang. Meskipun makan dengan sayur asem, pete, sambal, ikan asin, makannya di sawah, wah mertua lewat kagak bakal ditengok. Emang itu yang paling enak. Ya syukur Bu, miskinkah kita, kayakah kita, ya orang yang bersyukur meyakini bahwa miskin kaya itu ujian sama aja. Ya, lain syakartum la azidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur ditambah, kalau kita kufur nikmat nanti akan disiksa. Kenapa? Orang nggak pernah bersyukur alias kufur, menolak kebenaran, ya dia akan merasa kurang terus, tersiksa hidupnya. Maka bersyukur Bu. Cirinya orang bersyukur sering datang ngaji nih. Kan dulu ada orang meninggal dunia, dalam satu riwayat ditanya sama malaikat, kagak bisa jawab, tapi orang tuh rajin ngaji. Lapor malaikat pada Allah, ya Allah nih orang ini rajin ngaji, tapi ditanya nggak pernah bisa jawab. Kata Allah, dia mah kagak usah dijawab, udah masukin aja ke sorga. Masya Allah, karena gara-gara rajin ngaji Bu. Jadi datang sering ke majelis taklim begini ya.
Syukur kepada Allah, Allah sudah memberikan nikmat yang paling besar yaitu hidayah iman. Mahal Bapak Ibu hidayah iman. Coba kalau tidak didorong oleh hidayah iman, gak bakal mampu Bapak Ibu melangkahkan kaki ke masjid. Yang namanya sholat subuh itu lagi mendusin tidurnya, lagi enak-enaknya tidur, apalagi pengantin baru. Males datang ke masjid, tapi karena hidayah iman, kaki kita mampu melangkahkan kaki. Kenapa? Mencari barokah. Orang yang hidupnya barokah, dapat duit sedikit, bisa dimakan enak, banyak bisa ditabung. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah berikan keberkahan hidup, hidup yang berkah, amin. Rezekinya berlimpah, bisa pergi ke Mekah Madinah, sisanya beli sawah, istrinya jangan nambah. Satu saja istiqomah, karena kalau kawin lagi jadi masalah. Ya, Masya Allah. Ini saya dikasih judul oleh Ustadz Nopal, judulnya Bahrul Amik. Ya, itu nasihatnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, lautan yang dalam. Ya, bersolawat dulu kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Jangan hanya ngaku boleh, tapi masalahnya di akhirat nanti diakui enggak. Bagaimana supaya kita diakui sebagai umat Rasulullah? Karena Nabi yang paling sibuk nanti di akhirat itu Rasulullah. Dia mencari umatnya untuk diselamatkan dari kobaran api neraka yang benar-benar mencekam. Dan Rasulullah mengenali umatnya dari wajah, tangan dan kakinya yang bercahaya. Itu buah dari wudhu Bapak Ibu. Makanya kalau wudhu jangan diseka, jangan dilap, biarkan mengering sendiri. Nanti di sana akan jadi saksi hidup dan akan menjadi cahaya. Ya. Tapi ada segolongan orang bercahaya mukanya, tangannya, kakinya, tapi dihalau oleh malaikat. Kata Rasulullah, wahai malaikat itu umatku, kenapa kok usir-usir? Iya ya Rasulullah, dia umatmu. Tetapi sepeninggalmu dia suka mengada-ngada apa yang tidak engkau lakukan. Dia tidak mengikut sunnahnya. Maka kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah, seperti hadis tadi, faman ahya sunnati, siapa yang mau ikut-ikut menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabani, berarti dia mencintai aku. Waman ahabani, siapa yang mencintai aku, waman ahabani kana ma'i fil jannah, dia akan bersama aku di surga. Ya. Jadi dihidupkan sunnahkan dengan cara apa nih? Sholat berjamaah, silaturahim, dengerin pengajian, ya. Karena manusia, mohon maaf, 2 minggu yang lalu di Jalan Haji Biru ada orang mati bunuh diri Pak, gantung diri udah 4 hari, ininya udah melepuh-melepuh, udah keluar air, mukanya udah gak berbentuk, bengkak, hanya karena persoalan terlilit hutang, istrinya meninggalkan, ya, terlibat narkoba, ngurung diri di rumah. Saya bilang persoalan hidup manusia itu dari mulai persoalan masalah jabatan, kekayaan, kemiskinan, itu muaranya adanya di hidayah iman. Makanya kita sholat, kita dengerin pengajian dalam rangka apa? Menghidupkan iman supaya sinar iman yang ada di hati ini terus menyala, terus hidup. Maka jangan tinggalkan sholat. Orang yang doyan bersolawat harus sholat. Kalau bapak nggak haji masih disebut muslim, bapak nggak puasa masih disebut muslim, ya, bapak nggak sedekah masih disebut muslim. Tapi kalau bapak ibu nggak sholat kafir Bu, karena ada hadisnya, ya, as-sholatu al-farqu bainal muslim wal kafir. Sholat itu pembeda antara si muslim dan si kafir. Maka kalau kita ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah, hidupkan sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul. Sunnah itu bukan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, itu menurut fikih. Kalau menurut ulumul hadis, sunnah itu wahwa ma usnya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulin wa fi'lin au takririn, bahkan au adatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataannya, perbuatannya ataupun takrirnya dan kebiasaannya.
Rasulullah pakai jenggot, saya ngikut-ngikut pakai. Ya Rasulullah, saya cuman bisa segini-gini, cuman bisa niru jenggot, ini juga sedikit banget jenggotnya. Mudah-mudahan diakui sebagai umatnya. Ya Rasulullah, saya sholat dari dulu sampai sekarang doa iftitahnya Allahu Akbar kabiro saja, kagak tahu doa iftitah yang lain. Bisanya dari dulu selesai Fatihah cuman baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Satu lagi kul yang lain saya belibet nggak nyampe-nyampe. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum wala ana lakum dinukum wala dallin. Kagak apa-apa. Karena apa? Yang disukai oleh Allah adalah orang yang rendah hati. Buat apa ilmu tinggi tapi sombong? Buat apa kita punya kekayaan tapi sombong? Ya, buat apa kita wajah ganteng, wajah cantik tapi sombong? Apa yang mau disombongin? Emang kita punya apa? Waktu lahir ada ibu-ibu yang begitu lahir langsung teriak, "Ma, minta bakso," ada. Atau ada yang begitu lahir langsung pakai celana dalam? Enggak ada. Telanjang, Bu, nanti pulang pun telanjang. Ibu bapak punya lemari, punya pakaian 3 lemari, yang dipakai cuma 3 lapis kain putih, 5 lapis kain putih. Punya rumah besar, rumah yang terakhir 1 kali 2 meter, apa namanya? Kuburan. Ya, bajunya kita kain kapan, lucu namanya kapan, kapan-kapan saja datang kematian. Rumah kita yang terakhir, makanya sekali-kali bapak ibu, ya. Sekali-kali anak kita, keluarga kita rekreasinya jangan ke tempat-tempat pariwisata, sekali-kali ke kuburan. Bilang ke anaknya, "Neng, bapak kaya, punya mobil banyak, tapi kendaraan bapak yang terakhir nanti nggak ada mesinnya, digotong manusia, namanya keranda mayat." Ya, rumah kita besar, tapi ini rumah kita yang terakhir. Nih rumah kita yang terakhir. Ya 1 kali 2 meter namanya kuburan. Kain kita, baju kita banyak, tapi yang dipakai terakhir cuman warnanya putih, tidak berjahit, namanya kain kapan. Maka para ulama selesai Ramadan tuh nasehatin, Bapak Ibu, kalau kita masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah berjamaah di masjid sebelum kita disolatkan di depan imam. Apa namanya? Jenazah. Kalau kita masih bisa pergi ke masjid, pergilah. Sholat berjamaah sebelum tubuh kita kaku digotong rame-rame ke masjid, namanya mayat juga. Ya, Masya Allah. Kalau kita masih bisa baca Al-Quran, bacalah Al-Quran Bapak Ibu, atau belajar Quran, jangan putus asa sebelum tubuh kita dibacain Quran. Yasin wal Quranil Hakim, ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita menyesal nanti sudah sampai alam kubur, ya ditanya oleh malaikat nggak bisa, asam kandis, asam gerugur, kedua asam seriang-riang, menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak sembayang. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita makan, semua yang kita sandang, semua yang kita tempati, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lo dulu waktu di dunia, lo jadi orang kaya, lo jadi pejabat, bisa ngeles, bisa ngilang dari hukum, dibela oleh hartamu dan jabatanmu. Hari ini kata Allah, aku hakim yang paling adil, aku yang paling berkuasa. Mulutmu dikunci, tanganmu dan kakimu diborgol, yang akan jadi saksi. Nah, karena ada ayat Al-Quran yang banyak nasihatin kita bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini bakal dimintai pertanggungjawabkan, dengarkan nasihat Imam Ghazali, Bahrul Amik, bahwa hidup manusia di dunia ini tidak ubahnya seperti orang yang mau mengarungi lautan. Sebut saja dah gambaran analoginya, kita tinggal di Tanjung Priuk, mau melaut ya ke Pulau Pramuka yang paling jauh. Saya pernah Bu naik kapal cepat saja 2 jam. Kalau naik kapal kayu yang gede itu sekitar 3 jam. Bayangkan kalau Bapak Ibu mau melaut menuju dermaga
Pulau Pramuka, kira-kira apa dulu yang harus dipersiapkan? Bapak Ibu mau berenang? Gak mungkin kan? Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama perahu. Setelah Bapak Ibu sudah punya perahunya, periksa perahunya, barangkali ada yang bocor. Ya, Pak Ustadz sudah bagus perahunya, siap diberangkatkan. Analogi perumpamaan apakah perahu agama? Tumpangan kita akan mengarungi lautan dunia yang penuh gelombang, penuh cobaan ini. Yang pertama yang harus kita kendarai, yang harus kita persiapkan perahu. Apa itu perahu? Wa may yabtaghillahi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu. Kalau kita mencari agama di dunia selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa fil akhirati minal khosirin, dan di akhirat kita akan menjadi orang yang rugi. Jadi perahu kita adalah dinul is. Maka bersyukur Bapak Ibu ya kepada orang tua kita sudah memberikan warisan Islam. Kita kan ya agamanya agama turis, turunan Islam. Kalau orang tua kita kagak muslim, pasti kita pun gak muslim. Maka bersyukur, terima kasih ke orang tua, sebodoh apapun Bapak Ibu kita, dia sudah mewariskan sesuatu yang agung, yaitu din. Itu artinya apa? Orang menerjemahkannya agama. Tapi yang lebih lengkap lagi, din itu tatanan hidup, hidup yang tertata. Islam yang menyelamatkan. Jadi orang yang beragama Islam diharapkan tatanan kehidupannya saling menyelamatkan, bukan saling menindas, bukan saling menidakkan, bukan saling nonjok, tapi harus saling menyelamat. Artinya apa? Islam membangun keselamatan hidup, kesejahteraan hidup, kebahagiaan hidup. Oke, perahu udah punya. Persiapan apa lagi Pak Ustadz? Persiapan yang kedua yang harus disiapkan, gak mungkin kita naik perahu dari Tanjung Priok ke Pulau Pramuka digayung. Gak mungkin didayung, gak kuat. Perlu persiapan kedua untuk menopang perahu supaya lajunya cepat. Apa? Mesin yang prima. Apa itu mesin? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada manusia, harus memiliki hati yang mukhlis, yang ikhlas, yang hanif, yang lurus, yang bersih. Di hati sebagai penggambaran mesin. Kenapa? Coba Bu, kalau nggak percaya, kalau hatinya bersih, muka semringah, muka cerah. Kalau hatinya bersih, tangan rajin sedekah. Kalau hatinya bersih, kuping jauh dari gibah, fitnah, dan namimah. Kalau hatinya bersih, penuh hikmah, makanannya nyari yang barokah. Kalau hatinya bersih, kakinya ringan melangkah ke majelis-majelis yang membawa nikmat. Hati Bu, coba kalau hati Ibu lagi berbunga-bunga, ya, pasti nyanyi, pasti nyanyi. Bila kamu di sisiku, wah, hati rasa sadu, pasti nyanyi. Tapi kalau hatinya kecut, hitam, kesel, mata melotot, mulut mengaung, kuping senangnya dengerin omongan kejelekan orang, tangan nonjok, kaki nendang. Ya, hati inilah yang mengatur tubuh kita ini menjadi orang yang baik atau jadi orang yang buruk. Maka bersihkan hati karena ini mesin. Kata Rasulullah, ada segumpal daging di dalam tubuhmu, kalau daging itu baik, baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat kullu jasadin. Wa idza salat kullu jasadin. Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Maka pelihara hati. Bapak Ibu sholat tapi dengki dengan tetangga. Tahu dengki? Dengki itu senang tetangga kita susah, susah tetangga kita dapat nikmat. Tetangga dapat motor panas dingin, tetangga beli mobil pingsan. Wah, duitnya dari mana itu, ngutang lagu-laguan pakai beli mobil. Alah, anak sekolah aja gak bayaran,
mulutnya ngomel mulu. Pinternya nyari keburukan orang lain. Itu hati yang dengki, hidupnya nggak bakal tenang. Tapi kalau hatinya bersih, tetangga beli mobil, alhamdulillah saya punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah tetangga saya cuma punya sepeda. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Ya, tuh tetangga saya kemana-mana jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah saya bisa jalan. Tetangga saya setruk gak bisa jalan. Kata yang setruk, alhamdulillah saya meskipun setruk masih hidup, tetangga saya mati. Jadi kata Rasulullah, kalau untuk urusan dunia lihatnya ke bawah. Tapi kalau untuk urusan kebaikan dan ilmu lihat ke atas. Supaya tawadu, bisa bersyukur. Kalau urusan dunia lihatnya ke atas, stres. Waduh, tangga beli motor, besok gua beli mobil. Hidupnya bersaing begitu. Ya, karena itu hati merupakan mesin modal utama upaya perahu jalannya konstan. Yang ketiga apa? Yang ketiga punya perbekalan yang cukup, peralatan yang cukup. Jadi kalau kita mau melaut jauh tuh punya tambang, ada ban dalam. Jangan sampai perahu oleng yang diambil ban luar, diceburin ke laut tenggelam. Punya pelampung, antisipasi. Apa ini peralatan? Kita punya kreativitas, dikasih akal, dikasih hati, dikasih nafsu. Ini alat, Bu. Ini modal dasar supaya kita bisa hidup di dunia. Dengan akal kita bisa berpikir, dengan hati bisa nimbang-nimbang, dengan nafsu kita bisa bergerak. Gabungkan, dibimbing oleh hidayah iman. Jualan bakso gagal, jangan putus asa, ganti siomay. Jualan siomay gagal, ganti jualan gorengan. Ya, tinggal di Pondok Jaya gagal, pindah ke Bogor. Saya mau pindah ke Bogor, Pak. Rasulullah aja hijrah, dakwah di Mekah pertama kali gagal, ingin menyelamatkan umatnya supaya jangan ditindas, pindah ke Mekah. Sebelum ke Mekah kan pindah kemana-mana. Begitu. Kenapa? Orang Islam yang punya iman benar, dia tidak akan putus asa. Kayak tadi bunuh diri. Kenapa? Karena menganggapnya persoalan nggak ada jalan keluar. Padahal Al-Quran udah nasihati, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidak mungkin Allah memberikan masalah melebihi kemampuan. Saya Tajumadi punya kemampuan 10, pasti kasih masalahnya juga, beban masalahnya nggak bakal lebih dari 10. 10,1 aja enggak. Allah nggak pernah berbuat dolim, tapi karena imannya mati, hatinya mati, padam gelap. Ambil racun tikus ditenggak, ada tambang bekas gantungin kambing di Idul Adha, jadiin gantung dia. Dikiranya hidup setelah mati nggak berat, berat Bu, berat Pak. Ya, kita yang sholat aja masih diancam fawailul lil, masuk neraka wel. Tahu wel itu palungnya jahanam. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, berapa dalamnya palung jahanam? Kata Rasulullah, kalau engkau melempar batu di zamanku, nanti jatuhnya pada waktu kiamat. Ya Allah. Rasulullah ketika menerima wahyu tentang neraka jahanam, nangis 2 hari 2 malam, gak ada yang bisa menghentikan kecuali Fatimah. Ternyata ketika Siti Fatimah, anak kesayangannya, meminta penjelasan tentang dahsyatnya jahanam, kata Rasulullah, nanti di jahanam itu ada dipan, tempat tidur yang terbuat dari api, ada 1000 jendela yang terbuat dari api, ada 1000 pintu yang terbuat dari api. Begitu Rasulullah selesai menerangkan, Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, kalau jahanam sedemikian dahsyatnya, lebih baik saya jangan lahir saja. Kata Umar, ya Rasulullah, kalau tahu jahanam begitu dahsyatnya, saya lebih baik jadi kambing, dicincang tulangnya, biar saya tidak ketemu sama jahanam. Kata Utsman bin Affan, ya Rasulullah, kalau saya tahu jahanam begitu dahsyatnya, lebih baik saya jadi burung, ditembak orang, mati dimakan orang. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau tahu jahanam begitu dahsyatnya,
saya lebih baik jadi rumput, biarkan dimakan sama binatang-binatang. Keempat orang itu ketakutan jahanam, padahal empat-empatnya udah dijamin masuk surga. Bagaimana kita? Masih sombong? Masih sombong? Siapa yang sombong? Orang Islam ngaku muslim tapi nggak mau sholat. Bapak Ibu, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih berharga daripada langit dan bumi. Itu 2 rakaat sebelum subuh, bagaimana sholat subuhnya? Maka kalau orang tahu betapa besar fadilahnya sholat subuh 2 rakaat, meskipun dia buta, dia akan bikin tambang dari rumahnya sampai ke masjid supaya bisa sampai ke masjid untuk sholat berjamaah sholat subuh. Alhamdulillah, kita yang bisa hadir ini mudah-mudahan ahli surga semua, amin. 3 peralatan. Yang keempat apa? Disingkat saja, kompas. Karena di lautan nggak ada jalan. Saya pernah mancing di laut, Bu. Pulangnya maghrib nabrak bagang, Pak. Karena kalau kesasar di lautan bingung. Saya kemarin ke Tanjung Burung, mau ke Syekh Adi di Tanjung Burung, nyasar ke Tanjung Pasir. Tapi bisa nanya, kalau di lautan maka perlu kompas, tentukan koordinatnya berapa derajat lintang timur, lintang selatan. Jadi perahu menuju ke dermaga lurus, tidak nabrak karang. Apa kompasnya orang Islam? Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falang tadillu. Telah aku wariskan 2 perkara yang apabila 2 perkara kita baca, kita pahami, kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan, Rasulullah memberikan jaminan falang tadilu, nggak bakal sesat. Apa 2 perkara yang kalau kita amalkan tidak akan tersesat selama mengarungi kehidupan di dunia? Wahwa Al-Quran wa sunnata rasulihi, Quran dan hadis. Tersesatnya umat Islam zaman sekarang karena apa? Keluar dari kompas, hidupnya nggak pakai kompas, akhirnya jalannya nabrak, nggak tahu halal, nggak tahu haram, yang penting gua kenyang, bodoh amat. Tuh, pakai kompas. Ustadz, saya mau udah tua, nggak bakal sempet lagi belajar Quran, Iqra pun saya kagak tahu, alif bengkok aja nggak tahu. Udah nek, ngaji aja. Datang saja ke majelis-majelis pengajian. Insya Allah kalau kita dalam rombongan orang-orang soleh di majelis-majelis Rasulullah, insya Allah karena kita satu mobil, meskipun kita kagak bisa apa-apa. Nih contohnya, saya masuk dalam kendaraan presiden. Saya di sini orang biasa saja, orang nggak pada kenal, ngormatin juga kagak. Tapi kalau saya turun di bis rombongan presiden, orang-orang yang dikunjungi pasti ngormatin saya sama seperti ngormatin presiden. Kenapa? Masuk dalam bisnya presiden. Masuk ke majelis ini, masuk ke masjid. Insya Allah selamat. Kompas, pelajari Bapak Ibu. Singkat saja, udah dekat ke jam 6-nya nih. Jadi wasiatin kali sampai jam 6 aja. Kalau pengajian mah diburu-buru, kalau dangdut mah udah sampai jam 1 terus. Ya, yang kelima apa? Membawa bekal. Kenapa? Di lautan nggak ada warteg, nggak ada nasi padang. Ayo, bawa bekal yang banyak. Ya kita kalau pulang kampung aja, Idul Fitri kemarin saya pulang ke Bangka, Bu, tempat istri saya. Ya kalau ngelihat orang Jawa bawa motor, bawa bekalnya banyak. Saking kurang panjang joknya tambahin bambu ke belakang. Depannya anaknya, ya suaminya belakang, istrinya belakang lagi kardus-kardus. Saya tanya, Mas apaan itu? Bawa apaan? Ya buat bekal di kampung. Berapa hari kampung? Seminggu. Seminggu aja bawa bekal bererotan begitu. Kagak mikir keselamatan. Lah Bu, bagaimana kalau kita pulang kampung akhirat? Saya tahu sholat saya kayak apa. Saya tahu sedekahnya berapa. Saya tahu ilmu saya seperti apa. Sedangkan 1 hari akhirat di surat Sajdah ayat 5, 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Jadi Pak, kalau Pak DKM saya meninggal dunia dalam usia Rasulullah 63 tahun, dibanding dengan hari akhirat cuma 1,5 jam. Gimana kita bekalnya ini? Tapi Rasulullah karena kekasih Allah diberikan bonus-bonus amalan yang
sekali diamalkan, kata Rasulullah, maukah aku ajari satu bacaan yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan? Mau ya Rasulullah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kasih Ramadan yang nggak dikasih sama nabi lain. Ya, amalan sunnahnya seperti amalan wajib. Ya, ada satu hari lagi yang satu kali dikerjakan sama dengan 84 tahun. Apa namanya? Lailatul Qadar. Diberikan bonus-bonus yang nggak diberikan kepada nabi yang lain. Maka kita harus cerdas jadi orang Islam. Cerdas apa? Memilih ibadah yang nilainya besar. Nih sholat subuh 2 rakaat lebih berharga daripada langit dan bumi. Ada yang rumahnya sebesar bumi. Kita punya kontrakan 30 meter. Ya Allah ya. Jadi bawa bekal yang cukup. Ya bekal ya. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu semua wahai manusia, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nih, salat subuh. Gambaran orang yang Pak Ustadz, sholat subuhnya rajin, tapi dengan tetangga nggak akur, nggak disebut takwa. Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Kalau kamu ingin disebut orang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Rasulullah memberitahukan kepada Siti Aisyah, karena masakanmu kecium baunya oleh tetangga, banyakin airnya. Bener aja dipraktekkan oleh orang-orang sekarang. Masak ayam cuman 4 ceker 1 paha, airnya seember. Buat apa Neng? Buat tetangga kita. Tetangga cuma dikasih air doang. Itu hanya simbolisasi Bu, Pak. Artinya apa? Artinya agar kita ini selalu rukun. Punya makanan, pulang dari kampung bawa oleh-oleh, kasih tetangga. Makanya dulu di kampung saya Bu, kalau 1 Muharram atau orang menyebutnya itu 1 Suro, di tengah desa itu masakan pakai kuali besar. Beras masukin, kacang masukin, kedelai masukin, namanya bubur suro. Itu masakan yang segitu besarnya dibagikan ke semua kampung. Itu triknya dakwah para wali. Supaya apa? Orang yang mulutnya udah bareng-bareng makan sepiring gak bakalan ngomel sama kita. Betul? Tapi budaya itu hilang. Di kampung saya, ibu saya bukan orang kaya, miskin blin pakir. Tapi mampu kalau 2 hari mau lebaran masak nasi sampai 1 gantang, tuh bakul yang besar tuh Bu. Lauknya nggak tanggung-tanggung, ayam kesenangan saya dipotong. Masak telur. Jadi waktu saya kecil di kampung saya, kalau 2 hari mau lebaran ada budaya hantaran, kayak orang Betawi ngenjot. Jadi semuanya itu ada punya tradisi pengen memberi. Enggak kayak manusia sekarang pengennya minta. Udah dikasih bantuan langsung dari presiden, dari negara, masih minta. Ya, dulu zaman saya kecil semua pengen memberi. Sampai saya tuh jahil Bu. Jadi saya kalau suruh nganterin, nasinya dibungkus daun jati dan semangkok kuah sayur. Bisa telur, bisa ayam. 1 kali saya dapat hantaran dari tetangga sebungkus nasi yang dibungkus dengan daun jati dan semangkok kuah isinya ceker ayam. Karena kalau orang nganter tuh oleh kita nampaknya dikasih lagi nasi sama semangkok lagi. Nah hantaran dari tetangga cekernya saya ikat pakai benang. Saya kasihkan tuh ceker ayam yang saya ikat pakai benang ke tetangga sebelah. Kayaknya tetangga sebelahnya dikasihin lagi ke situ. Ininya dikasihin lagi, balik lagi ke saya. Allahu Akbar. Bu, itu saking semaraknya sering memberi, akrab Bu. Nggak ada orang, jangankan bunuh-bunuhan, berantem mulut aja nggak ada. Dilalanya begitu saya sudah remaja, 5 kiai di kampung saya yang biasa ngisi pengajian hari Senin Kiai Juhan, hari Selasa Kiai Sa'ban, hari Rabu Kiai Nasuha, hari Kamis Kiai Ahmad, hari Jumat Kiai Ujang Saifullah. Dalam 1 tahun meninggal. Sekarang kampung saya tadinya kampung santri berubah jadi kampung dajjal.
ada orang dibunuh di beca, ada orang mati mabok overdosis. Astagfirullahaladzim. Saya kalau pulang ke kampung saya ke sana Celangak, Celinguk, mana masjid, mana musola. Musola tempat saya ngaji, ada orang azan, dia yang iqomah, dia yang imam. Uman atuh. Astaga, ini alhamdulillah di subuhnya masih banyak. Maka kata Buya Hamka, kalau ngelihat orang yang beriman lihat sholat subuh. Kalau ngelihat orang Islam lihat sholat Idul Fitri. Banyak nggak? Tuh orang Islam. Orang yang puasanya awal sama akhir saja, awalhu wa akhiruhu. Wah, kalau Idul Fitri malah paling kenceng. Mamerin baju baru, sendal baru, wah sorban baru, sajadah baru. Padahal selama Ramadan nggak pernah puasa. Dia nggak ngerti bahwa Ramadan itu ibadah paket. Siangnya siam, malamnya qiyam. Siangnya puasa, menahan lapar dan haus, malamnya kita sholat. Ini sholat dikerjakan, puasa kagak. Puasa dikerjakan, sholat kagak. Kayak sholat Jumat kan sholat paket. Yang namanya sholat Jumat itu dari khutbah sampai sholat. Jangan kita datang sholat Jumat, khotib sudah di mimbar, malaikat udah nutup buku di pintu tuh, nggak tercatat. Makanya dulu kiai saya ngajarin kalau sholat Jumat jam 11 sudah berangkat, supaya apa? Dapat pahala sebesar sapi. Kata kiai saya, barisan pertama pahalanya sebesar sapi, kedua sebesar kambing, barisan ketiga sebesar ayam, barisan keempat segede telur ayam, barisan kelima tai ayam. Ini orang sekarang kalau sholat malah miliki mundur. Kata Rasulullah, kalau engkau tahu betapa besarnya pahala barisan sop pertama, kalian pasti menggunakan undian supaya dapat barisan yang pertama. Menutup celah barisan saja Bu, itu akan dibangunkan di hadis sebuah rumah di sorga. Ini kadang-kadang enggak. Kalau mau sholat harus kuprak-kuprak sama DKM, tolong bapak ibu, bapak-bapak ya rapatkan, isi dulu barisannya. Kagak ada yang mau, nggak tahu bahwa menutup barisan dalam sholat itu akan dibangunkan rumah di sorga. Bekal takwa. Yang terakhir apa? Kita punya nahkoda. Apa nahkoda? Supirnya perahu. Karena kalau kita nggak bisa mengendalikan mesin perahu, kita bisa oreng perahunya. Bagaimana mengatasi gelombang? Ya, bisa kebalik. Apa itu nahkoda? Ada ustadznya di sini. Maka saya bilang ke teman-teman saya yang bangun masjid mah gampang, yang susah ngisi masjidnya. Betul. Masjidnya Rasulullah pertama kali bangun masjidnya jelek. Alas bawahnya cuma pasir diratakan, atasnya juga bolong. Masjidnya jelek, isinya bagus. Sekarang masjidnya bagus, isinya jelek. Saya pernah Pak di situ arah ke Pasar Lembang teman saya. Saya belakangan, Pak Haji duluan, teman saya ngajar, anaknya teman saya ngajar, bapaknya sholat maghrib, Pak Ustadz saya duluan, iya Pak Haji, saya masih ngobrol. Sudah setengah jam, baru saya berangkat dengan teman saya ke masjid. Lah Pak Haji duduk sendirian, jamaahnya kemana? Iya Pak Ustadz, jamaahnya ini pada ribut gara-gara urusan keropak masjid. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Bapak Ibu, jangan jadikan masjid sebagai tempat fitnah. Ya, banyak Bu, jamaah bubar gara-gara apa? Para tokoh ustadznya ribut. Ustadz yang satu nyuruh sholat subuhnya pakai kunut, ustadz yang satunya lagi jangan kunut. Jangan nyari perbedaan, cari persamaan. Yang sholat subuhnya pakai kunut bagus, sholat subuhnya nggak pakai kunut bagus. Yang nggak bagus, nah maka jangan cari perbedaan tapi cari Maka di masjid ini harus ada 4 sifat. 1 sifatnya Abu Bakar, 2 sifatnya Umar, 3 sifatnya Utsman, 4 sifatnya Ali. Lambang apakah Abu Bakar? Lambang ada orang tua yang bijak. Kalau ada masalah keluarga muslim diselesaikan di masjid oleh sifatnya Abu Bakar yang bijak. Yang kedua Umar. Umar ini lambang seorang ahli hukum yang tegas. Ada kuasa hukumnya masjid ini. Supaya apa? Kalau ada masalah-masalah hukum tentang wakaf, tentang apa, ada yang membela. Umar. Yang ketiga Utsman.
Usman ini konglomerat. Jadi kalau kita membangun masjid ada donatur tetap, ada bendahara yang kaya. Jangan sampai keran satu rusak aja minta-minta pinggir jalan, miskin amat. Orang Islam ini kaya, setiap Jumat saja konsekuen ngeluarin gak usah banyak-banyak, 2.000 saja, 100 jamaah kali 2.000. Ini mah kadang-kadang di dompet ada ratusan ribu yang dikeluarin 2.000. Ya Allah, kata dompetnya, lu pelit amat bang, gua nyelip lama banget ini. Kata yang 50 ribunya, apalagi ente 100 ribu, gua 50 ribu nih yang bakal diambil. Kata yang 20 ribu enggak bakal diambil, lu mah kegedean, gua 20 ribu nih. Kata yang 10 ribu jangan, enggak bakalan, lu paling dibeliin telur, gua yang diambil yang 10 ribu. Kata yang 5 ribunya, saya tahu orang ini enggak bakalan keluarin 10 ribu, pasti gua nih yang 5 ribu. Kata yang 2 ribunya katanya, gak bakalan, saya yang sering dipakai mana 2 ribu. Ternyata 1.000 nyempil, jelek banget. Kata yang 1.000 lo kalah semua, gak bakalan lo dipakai, gua dah yang diambil. Bener bu, udah lecek jelek banget 1.000 perak, itu yang dimasukin. Allahu Akbar. Jangan bu, punya harta banyak ditinggalkan jadi rebutan, warisan. Oh saya pernah menyelesaikan orang mau tonjok-tonjokan di rumah saya sampai jam 12. 4 saudara itu ngomongnya bahasa Ragunan semua. Allahu Akbar. Hanya gara-gara warisan. Padahal harta yang bukan kita kerja dari orang tua. Harta dikumpulkan, ditinggalkan jadi rebutan, dimakan jadi kotoran, disedekahkan jadi tabungan. Ayo pilih yang mana? Kan ada itu surat 63 ayat 10. Ada orang udah mati minta kepada Allah, ya minta dihidupkan kembali. Apa janjinya? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, hidupkan saya kembali sebentar saja di dunia. Mau ngapain? Fa asaddaqu, saya mau bersedekah. Bukan mau sholat, bukan mau haji, bukan mau puasa, sedekah. Kenapa? Karena pahalanya sedekah ternyata luar biasa. Amalan yang paling disukai, dialognya Nabi Musa dengan Allah, amalan yang disukai oleh Allah apa? Sedekah. Kenapa sedekah? Kata Allah, ketika kamu mengenyangkan orang lapar, membahagiakan orang susah, aku tersenyum menatapmu. Sedekah ya, sedekah subuh. Nih pulang dari sini sedekah. Nih Ustaz, saya sedekah 2.000. Ya 2.000. Ya, pokoknya berapapun setiap habis sholat subuh sedekah. Mau ke keropak masjid, mau ke anak yatim, mau ke orang lewat, ada sedekah. Karena sedekah mah bukan banyak atau sedikitnya, tapi ikhlas atau tidak. Ya, makanya yang terakhir kita harus punya yang keempat nih, Ali bin Abi Thalib, ilmuwan, ada ustadz, ada habaib, ada kiai. Untuk apa? Memberikan pencerahan, menasehati kita. Jangan sampai ada masjid mau jadi imam aja jorok-jorokan, lu aja dah, lu aja dah. Saya sering nemuin begitu Pak, duhur asar terutama tuh, ya subuh apalagi. Alhamdulillah, makanya saya seneng nih di sini. Allahu Akbar, luar biasa. Masjidnya nyempil di kampung, tapi mentereng kayak masjid kota. Masya Allah. Mudah-mudahan hatinya juga mentereng, bercahaya semua ya. Maafkan saya, hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan karena sudah jam 6:03. Nanti lain kali kalau ingin dengar lagi suara saya mau bukan ustadz, bukan penceramah, saya Jumadi, jujur, manis dan disiplin. Ini mah untuk ngajak bapak ibu bahagia saja, supaya ngelupa-lupain utang dah di sini dah. Ya, jangan dipikirin utang mah, jangan dibayar. Ya dibayar bu, kalau punya utang jangan sampai dibawa mati ya. Karena Rasulullah nggak mau nyolatin orang yang masih punya utang. Ya bereskan sama anak-anaknya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah. Yuk kita bareng-bareng melaksanakan. Yang jelek dari saya, maafkan saya, mohon maaf saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji ada tanya jawab atau selesai? Enggak. Nanya, Pak Ani susah.
sudah selesai pada ada kan. Para jamaah sekalian, demikianlah kita sama dengarkan pencerahan ilmu yang alhamdulillah kalau kita bisa cermati, kita dalami, kita dengan khusyuk, itu merupakan pelajaran ilmu, khususnya ilmu agama yang insya Allah kalau kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan selamat baik di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan insya Allah apa yang Pak Kiai sampaikan merupakan perbendaharaan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian pada subuh pagi ini, dan kami juga insya Allah kita setiap minggu pagi kita akan melaksanakan kegiatan dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama pengurus masjid mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, di depan katanya ada sedikit ngopi atau istilahnya sarapan pagi. Pakai silakan.